Halo, Kance Kunyan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Pimpin himpunan mahasiswa Serasan Sekunda. Silakan Mas Wahyunya. Siap, makasih Om. Mungkin di awal sedikit kembali ke cerita sebelum masuk di himpunan mahasiswa Muara Enim. Awalnya dijebak Om. Ah, dijebak. Dijebak oleh kawan. Oke. Kawan yang ngajak untuk ikut. Kalau di Hima Muara Enim namanya LDKSS, Latihan Dasar Kepemimpinan Serasan Sekundang. Oke. Itu pura awal untuk masuk di himpunan ini. Kawan yang ngajak itu tidak datang di hari itu. Oh, oke. Tidak datang, tidak ikut kegiatan. Jadinya karena sudah sampai di lokasi kegiatan itu, mau tak mau harus datang, harus hadir dan ikut menyelesaikan kegiatan itu. Singkat cerita, sampailah kegiatan itu selesai, kawan itu pun tidak datang. Sampai sekarang. Sampai sekarang kawan itu tidak gabung. Macet kawan kita tuh. Kejadiannya tahun berapa tuh? Tahun berapa? Kejadiannya? Di semester 3. Semester 3, oke. Di semester 3 baru masuk di himpunan mahasiswa Muara Enim, melihat peluang dengan kegiatan, terus relasi, peluang dan jaringan yang ada di dalam ini, jiwa kepemimpinan itu tumbuh. Oke. Artinya kalau aku gabung, kalau aku jadi ketua di sini mungkin bisa lebih berkembang lagi. Jadi Mubes di tahun kemarin ikut dalam pencalonan dan alhamdulillah dipercaya kawan-kawan untuk mimpin roda organisasi himpunan mahasiswa Muara Enim ini. Berarti untuk periode 2000 berapa tahun sekali dia? 2025 2027. Oh, 2 tahun dia ya. 2 tahun. Oke, iyalah kalau 5 tahun, dah lanjut dah kuliah lagi. Lanjut dah nyusun skripsi lagi kau ini. Oke. Nah ini sorry, kalau untuk menjadi syarat menjadi bergabung di Hima ini gimana? Kalau kita itu ada 2 kategori, ada anggota aktif, ada anggota pasif. Anggota aktif ini ialah anggota yang ikut dalam latihan dasar kepemimpinan ini atau LDKSS yang sering kami sebut. Anggota pasif ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang asalnya dari Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim ya? Intinya dia dari Muara Enim, bebas nak kuliah di Unsri, di UIN. Kita juga ini ada yang dari Unila, ada yang dari Politeknik Kampar Riau, kemudian dari UIN Jakarta. Memang kita himpun kalau untuk sekarang memang fokus di Sumsel, Palembang, Indralaya dan Muara Enim Kota. Semakin berjalan ke sini di kepemimpinan merambah dan mencari kawan-kawan yang ada di provinsi lain. Di Jakarta kita ada mahasiswa, di Bengkulu kita ada, di Lampung kita ada. Jadi ketika ada kebutuhan atau ada kegiatan, seumpama kami ada kegiatan di Jakarta, ada kegiatan di Lampung, itu bisa kontak-kontak. Paling tidak ada kance untuk kegiatan di situ. Oke, sip. Sebagai mahasiswa kan mana caranya kalau pacak duit yang ada ini tersimpan. Tempat nginep, tempat makan aman. Ya. Itulah jaringan yang kita buat untuk sekarang. Jadi bebas kalau di Hima Muara Enim, yang penting asalnya dari Muara Enim, Om. Sorry, asalnya Muara Enim itu berarti bisa sekolah atau bisa asli orang Kabupaten Muara Enim. Kategorinya itu bener apa enggak? Kategorinya KTP-nya Muara Enim. Oh, KTP. Dibuktikan dengan KTP. Itu Kak pasti udah kuliah di mana KTP-nya Muara Enim bisa masuk. Oke, itu garis keturunan sorry, maksudnya dari keluarga juga. Misalnya bapaknya dia bukan orang Muara Enim tapi berKTP Muara Enim orang tuanya. Nah, anaknya bisa ikutan kalau misalnya kuliah di mana? Bisa kalau dia tertarik untuk gabung. Oke, itu jadi pokoknya judulnya masih ada bau merinimnya ya. Masih ada bau Muara Enim. Bisa gitu aja. Sekarang sudah berapa anggota kita? Kalau untuk sekarang anggota aktifnya ada 179, Om. Banyak. Dari angkatan 6, angkatan 7, angkatan 8, baru-baru ini angkatan 9. Sorry, yang aktif di Palembang. Angkatan 9 maksudnya berarti kita sudah berdiri 9 tahun.
9 angkatan, betul. Oh, 9 tahun. Oh, Masya Allah. Kalau Jadi di per per tahunnya gimana? per tahunnya itu satu angkatan katakanlah kami ngitungnya. Jadi enak Mm-mm. ngitungnya itu oh berarti sudah berumur 9 tahun. 9 tahun. Oh, oke. Nah, kalau di Muara Enim, sekretariat kita ada di mana ininya, Mas Wahyu? Kalau untuk di Muara ini itu kita di rumah Om, di rumah kawan kita di belakang pasar. Mm-mm. Bentuknya memang belum sekretariat karena Oke. kegiatan fokusnya itu basis kita di Palembang. Jadi sekretariat kita di Palembang Om, saat Oke. ini. Oh, Palembang di? Kalau Om mampir di Jalan Trikora. Jadi No, mungkin di Mbak Ida Trikora. yang kita telepon kemarin dekat sekolah SMP Om dulu. Oh, SMP Tigo. Dekat SMP Iya, iya, Tigo. iya, iya, Dekat iya. Simpang 4 itulah, Simpang 4 Trikora, kita Ah, arah ke ah. Rumah Sakit Bunda. Rumah Sakit Turunan Bunda dikit tahu, oke. kanan. Ah, tidak tahu, tidak jauh dari gacoan itu. Tidak jauh. Makanya agak sering juga ngumpul kawan-kawan di Gampang. gacuan. Oke. Nah, ini eh tadi untuk untuk kita menjadi anggota apa tuh namanya tuh minimal berasal dari Mora ini. Tidak memandang universitas apakah dia swasta atau negeri, Betul. ya kan. Nah, kegiatan kita selain tadi apa ada pendidikan kepelatihan, kepemimpinan tadi, apa saja ininya Mas kegiatan? Kalau di himpunan ada yang namanya Ekspedisi Bumi Selatan Sundang atau kita singkat dengan EBSS. Di situ kita melaksanakan pengabdian, kemudian pendidikan. Kalau kami biasa menyebut menjangkau daerah 3T. Walaupun kita sadar di Muara Enim ini sebenarnya tidak kate lagi daerah yang 3T Om. Oke. Jauh, tertinggal dan terbelakang. Tapi paling tidak kami menjangkau daerah-daerah yang belum ada sinyal, daerah-daerah yang sulit seperti di Kecamatan Muara Belida dan Muara Belida itu ada Desa Gunung Buru yang aksesnya harus nyebrang dulu Sungai Musi. Oke, benar. Kemudian daerah-daerah yang belum tersentuh jaringan listrik. Nah, dari situ kami rangkum kurang lebih 2 tahun sekali itu dilaksanakan, melihat kekurangan ini yang untuk diangkat jadi potensi. Oke. Terkadang ada loh di desa ini punya potensi yang bisa diangkat, tapi karena kurangnya SDM yang ada di situ untuk mengelola, jadi sesuatu yang berharga ini malah terabaikan. Makanya di situ peran mahasiswa hadir, bagaimana caranya daerah yang kami sebut 3T ini paling tidak bisa setara dengan daerah-daerah yang lain. Oke. Nah, itu untuk menentukan kan kategorinya daerah 3T. Nah, untuk menentukan satu daerah itu maksudnya gini, sudah dapat nih ada mungkin dalam 3T itu ada beberapa, mungkin ada 3 atau 4 daerah yang kategori. Nah, untuk menentukan opsi kita harus konsentrasi di desa tersebut itu apa, Mas? Putusannya gimana? Apa? Nah, enaknya kita di sini kan merata dari 22 kecamatan yang ada di Muara Enim itu lengkap. Hampir tiap desa ada keterwakilan. Nah, dari situ sampaikan mahasiswa, Kak, di tempat kami ini listriknya belum masuk. Ada yang sudah masuk, tapi ada yang sebagian dusun yang belum masuk. Iya. Mereka sebut dengan daerah Talang. Mereka masih menggunakan aliran listrik yang dari solar itu katanya. Ada lagi yang dengan di opsi rapat itu, musyawarah dan diskusi itu, mereka sampaikan, Kak, daerah ini sulit dijangkau, jalannya masih jelek. Macam kami kemarin ke daerah Rambang, survei rencana lokasi Ekspedisi Bumi Selatan Sundang ini. Di daerah Rambang itu, kami kemarin masuknya dari Prabu Muli. Dari Prabu Muli, kalau kita dari Muara Enim, hobi mentas dari jalan apa itu namanya? Jalan pentas yang langsung arah ke tol. Jalan Lingkar. Jalan Lingkar, oke. Jalan Lingkar ke kanan dikit itu bisa tembus ke Rambang. Jalan situ karena jalan perbatasan antara Prabu Muli sama Muara Enim, akses jalannya itu luar biasa hancur. Yang banyak kebun sawit, bukan? Jalannya. Dikatakan banyak. Iya, kebun sawit juga banyak. Setengah kebun karet, setengah kebun sawit. Iya, benar. Dan di situ pun signal susah ya. Signal susah, Om. Berbagi kartu Telkomsel yang katanya juara dimanapun ada. Di daerah Rambang hilang sinyal. Hilang dia, benar. Jadi kalau kita sudah masuk ke Rambang itu, kalau
tidak ada yang bawa atau penuntun Ah, jalannya, selesai selesai. Oke. sesat masuk ke Nah, Rembang. Mas Wahyu, ketika kawan-kawan kita di bawah siapa kawan-kawan kita melakukan survei segala macam, itu biasanya hasilnya apa ya? Koordinasinya dengan siapa nih? Kalau di apa masukan, apa kita kasih memberikan masukan ke Pemda atau dinas-dinas terkait atau ke para senior kita atau anggota DPRD Muara ini itu gimana? Nah, Teknisnya biasanya setelah gimana nih? dilakukan survei, Heeh. outputnya itu Ya sebenarnya outputnya. dilakukan audit dengan pemerintah kabupaten. Heeh. Tapi lagi dan lagi mungkin Om pernah baca berita atau Hmm. pernah mendengar kabar Hima Muara ini. Ya. Kalau kami bilang ditolak salah, Oke. mungkin bupati punya bukti bukan lain. Mm-mm. Tapi hingga saat ini surat yang sudah 3 kali dilayangkan ke pemerintah daerah belum ada kunjung balasan. Ini apa? Silaturahmi, audiensi. Silaturahmi lah katakan, Oke, silaturahmi dan audiensi. oke. Nanti Om yang ngajak tetanggoan. Ya, siap Om. Jangan tap nana Om kau nih. Nah, siapa namanya itu Mas Wahyu? Ini kalau misalnya maaf tadi kan ada seratusan. Kalau mahasiswanya yang tergabung itu kalau misalnya ada jenis kelamin perempuan dan pria banyakan mana nih? Dominasinya banyak perempuan Om. Oh ya? Katakanlah dari 179 itu 100 lebih itu perempuan. Tapi kalau Oh, jumlah angkanya itu ada di sekretaris. oh sekretarisnya oke. Heeh. Oh, Dari 179 itu yang aktif dominasinya perempuan. hmm, Inilah yang akibatkan susah untuk bergerak seperti EBSS, survei tempat dan lain-lain itu kadang kesulitan. oke. Kesulitan untuk transportasi, kemudian anggota yang bisa kita bawa ke lokasi. Hmm. Karena perempuan ini ada yang tidak diizin ke orang tua, Ada ada yang yang tidak bisa. ada yang nggak boleh cowoknya, Ada banyak faktor, Om. Apalagi kalau yang nggak boleh cowoknya itu tidak boleh dibonceng oleh kakak cowoknya. Oke, Jadi ada banyak faktor untuk yang cewek ini. pastilah cowoknya itu bukan budak budak 22 22 kecamatan kita, Bukan di Oke. luar itu. Nah, oke. Ini Mas Wahyu, kemudian apa ya? Saat ini kita setelah ini Mas Wahyu berarti masuk tahun kedua ya, jadi ketua Betul, tahan Hima kedua, Om. ini. Nah, selama ini selalu berkoordinasi kalau dengan kawan-kawan mahasiswa lain. Kita kan banyak nih apa tuh namanya tuh kawan-kawan yang membentuk ikatan mahasiswa juga asal Muara ini. Betul. Oke, nah kalau kawan-kawan yang di luar pulau, di luar Sumatera, terutama kawan-kawan yang di Jawa itu, Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya dan sebagainya, pokoknya Pulau Jawa itu bagaimana? Pernah berkoordinasi dengan kawan-kawan itu untuk bagaimana sih kita bercerita Kalau tentang untuk daerah? Hmm? kalau untuk lintas provinsi mungkin baru ke Win Syarif Hidayatullah. Mm-mm. Untuk di periode Wahyu yang koordinasi terkait ada mahasiswa-mahasiswi kita yang asalnya dari Muara Enim. Koordinasi tentang bagaimana untuk memajukan Muara Enim, kemudian kolaborasi apa yang bisa kita tingkatkan atau kita lakukan. Paling Mm-mm. tidak bisa kita garap sebagai mahasiswa, karena mahasiswa ini kan ada batasnya Om. Kami ini seperti Wahyu bakal tamat sebentar lagi Oke. skripsi dan kemarin sudah dikoordinasikan, tapi karena jarak mereka dan libur mereka itu jarang, mungkin next akan kita lakukan. Mm-mm. Kalau untuk koordinasi yang lebih intens itu dilakukan di dalam Provinsi Sumsel. Oke, siap. Kebetulan himpunan mahasiswa Muara ini juga tergabung dalam FKMD atau Forum Komunikasi Mahasiswa Daerah. Oh, Disinilah kita sering koordinasi sama, kalau di kabupaten lain itu ada yang namanya IMUBA, Ikatan Mahasiswa ya. Musi Banyuasin, kemudian IMOKI, IMBA dan lain-lain. Kadang ketika duduk bercerita dan ngopi itu kami yang dari Muara ini minder. Lah, Yang katanya ngapo? 20 kabupaten terkaya, Oke. melihat mereka itu didukung pemerintah, kemudian ada bantuan sekretariat. Oke. Kalau IMBA dikasih bantuan mobil untuk kendaraan operasional. Mm-mm. Sedangkan kami berkaca dengan Muara ini di masa sekarang ini untuk ketemu sama yang kami sebut bapak dan ibunya di Kabupaten Muara ini susah. Oke. Kalau berkaca melihat apalagi IMUBA sampai dibantu sekretariat 3 lantai,
kemudian mobil operasional, Mm-mm. kan yang diberikan untuk generasi emasnya itu memang betul-betul luar biasa. Di nomor satu kan ya. Di nomor satu kan. Nah, oke. Kemudian gini, Mas Wahyu, untuk itu Hima ini hanya untuk kawan-kawan yang mahasiswa S1 atau S2 juga bisa bergabung? Kalau untuk sekarang S1 S1 fokusnya. ya. Karena S2 kan mungkin sulit membagi waktu, Om. Ya, Tapi kita benar. ada S2. Heeh. Ada yang bergabung, tapi bergabungnya ini dari S1. Oh, Bukan sudah bergabung duluan ya. dari S1 sudah bergabung. Mhm. Oke, jadi dia tetap jadi apa senior di situ dia ininya ya. Jadi senior. Karena keterbatasan waktu kan mungkin mereka sulit untuk ikut langsung dalam terjun dalam kegiatan. Jadi biasanya support dalam bentuk saran, ide pokok pemikiran di grup. Oh, oke, sip, keren. Oke, biasanya Mas Wahyu kalau misalnya kawan-kawan kumpul kita mau memberikan sesuatu masukan ke rapatnya tuh bagaimana? Maksudnya rapatnya tuh seru dak kamu tuh kalau pernah dak kamu tuh pas rapat tuh live itu. Jadi kami ini yang di Merini nak jingo apa dia rapatnya tuh. Nah itu kalau mengambil isu-isu untuk hal apa yang akan dibahas itu biasanya siapa tuh yang bagian ininya tuh? Yang Kalau dalam rapat biasanya Kastrat yang ambil alih kajian aksi dan strategi. oke. Kadang lucunya itu ada pro dan kontra Om, ketika Ah, ah, rapat. ah. Ada yang macam sekarang ketika ada selisih paham sama bupati. Mm-mm. Ada yang mendukung bupati di pilkada kemarin bilang, oh bupati ini tidak mungkin salah, mungkin mereka ada Oke. kesibukan yang lain. Ini Uh-uh. ada yang ikut ke Muara ini langsung, oh tidak, kami sudah nunggu dari jam 3, bla bla Oke, bla bla bla. siap. Nah di situ kami sebagai katakanlah pimpinannya di rapat itu seru. Oke. Kadang sambil lempar air dalam cangkir. Oke. Tapi Walaupun tidak akhirnya kadang, tapi tidak ada yang menggunting dalam lipatan ya. siapa nom? Tadi kan ada apa sampai melempar air dalam cangkir ya kan? Ah, Tapi kan tidak ada yang menggunting dalam lipatan ya. apa itu menggunakan Gunting dalam lipatan. Gunting dalam lipatan tuh apa dia nah? Lagi ngelipet masih bisa gunting. Saking tinggi ilmu kawan tuh deh. tidak aman kalau itu. Kalau sampai ke perkelahian Oh, tidak, ini tapi setelah pasca rapat kadang masih ada selisih paham. Selisih paham. Kadang itu yang jadi seru. oke. Jadi Nah, kejutan kawan-kawan. kemudian gini, Mas Wahyu, ini kan kita dari berbagai macam universitas yang dia ada di Palembang lah. Itu cak mano biasanya kan adalah kita kebanggaan jiwa korsa masing-masing kampus Nah, ada yang merasa mana, ada yang merasa lebih, ada yang merasa kurang, ada yang minder apa segala macam. Cak mano untuk menetralisir itu dengan kawan-kawan yang maaf ngomong Anda tuh semuanya adalah intelektual muda itu. Cak mano nahan ini itu. Apa tuh? Menahan egois itu. Mungkin itu sudah jadi bawaan masing-masing ya Om. Kalau untuk Oh. ditahan agak sedikit. Paling tidak menetralisir. Oh, netralisir, oke. Semuanya itu sama. Bahwa kita mahasiswa ini karena didominasi. Kalau basisnya memang kebanyakan di UIN. Om. Tapi Oh iya, ada oke. juga MDP, ada yang dari UIGM, yang kadang kampus swasta ini merasa dia yang harus dihormati. Oh. Kalau lagi ke sekret tuh, Oke. lagi makan, dia yang harus dapat duluan. Atau kalau lagi dunjuk barengan, ketika opsi rapat, dia yang harus dengar keduluan. Itu ada. Om. Oke, siap. Oh. Jadi kalau kami nyingoknya itu seru. Seru Seru dalam artian ada kompetitif di dalamnya. Artinya mereka itu ada semangat, walaupun dengan egois masing-masing. Tapi menurut Wahyu ketika egois itu dimanfaatkan dalam hal yang positif, Oke. itu bisa jadi ilmu lebih bagi mereka. Mm-mm. Justru lebih enak yang ada ego ketimbang hanya diam-diam ketika kita rapat, iyo. Oke. Ketika selesai rapat tidak tahu. Oh. Masih ada ego yang dikeluarkan sehingga sesuatu itu berjalan kalau menurut kami. Oke. Oke. Sip. Nah, kalau dari untuk kegiatan sosialnya Hima Serasan Sekundang ini lebih fokus kemana, Mas?
kegiatan sosial? Kalau kegiatan sosial di bulan Ramadan kebanyakan sih, Om. Oke, Atau ketika ada yang terdampak, ada yang kebakaran, kemudian di Aceh kemarin kita galang dana di Oke. beberapa titik, tapi karena fokusnya kebanyakan anggota kita di Palembang, Mm-mm. geraknya itu di Palembang. Ya. Kalau yang di Muara Enim Kota hanya memantau, kami ada kawan-kawan yang juga galang dana, ada karena anggota di Muara ini katakanlah pasif dikit. Ada Mm-mm. yang beberapa join di galang dana yang ada di Muara Enim. Oke. Alhamdulillah hampir 20 jutaan untuk Masya Allah. Mm. di Aceh, Sumatera Oh, dan lain-lain itu ada kurang lebih 20 juta penyalurannya itu ke satu amal dari Oh. titik lampu merah, Om. Oh, kegiatan, sorry, maaf, kegiatannya ada di waktu itu diadakan di Muara Enim atau di Palembang? Palembang. Oh, di Palembang. Oke, siap, siap, Di siap. Palembang. Mm, mm. Oke. Nah, untuk bulan Ramadan ini, menyambut bulan Ramadan, apa rencana kita? Kawan-kawan dari Himas Rasan Sekundang? Kalau dari Imam Muara ini pertama kita kegiatan tahunnya itu ada safari Ramadan. Nah, di tahun ini masih didiskusikan di kawan-kawan. Tahun kemarin itu kita di Kecamatan Rambang, Mm. di Desa Sugiwaras Barat. Nah, tahun ini masih didiskusikan di Oke. kecamatan mana. Karena tiap tahun kita berganti kecamatan, Mm. mana kecamatan yang strategis untuk didatangi. Oke. Satu, yang kedua berbagi takjil. Ya, berbagi tajil, oke. Mm. Berbagi takjil, kemudian bukber di panti asuhan. Oke. Tapi di Palembang ini. Oh, di Palembang, Panti asuhan, oke. bukan di Muara ini. Mm, mm, mm. Bukber di panti asuhan, kemudian buka bersama anggota dan alumni dari himpunan mahasiswa Muara Enim ini. Nah, tadi alumni dari Hima yang sekarang yang selalu mensupport kawan-kawan kita di periode ini, kalau boleh tahu siapa ininya, Mas, yang selalu support dari kakak-kakak alumni kita? Kalau yang paling sering, ini yang langsung keinget itu Kak Adiaci. Oh, Dia itu oke. founder dari himpunan mahasiswa Muara Enim angkatan ke-1 Oke, yang di Tanjung Inim ya? yang ada di Tanjung Enim. Mm-mm. Nah, beliau sering ngasih sumbang si ide, pokok pikiran, saran, Oke. kadang amunisi buat ngopi juga untuk kawan-kawan. Komunis ya, oke, siap, siap, siap. Kemudian kalau di Sungai Rotan ada bos MBG, Oh, di wilayah MBG di Uh-uh. Sungai Rotan ada Kanda Bregi, oke. ada Kanda Parit, banyak lah kalau yang sering support dalam hal logistik dan pokok pikiran. Oke. Ini apa, Mas Bayu? Kita pernah nggak ada anggota kita yang ini kan kita di perantauan ya, walaupun di Palembang sekitar 4-5 jam dari sini, tapi tetap kita perantauan. Kalau ada salah satu anggota kita yang, maaf ngomong, ada musibah, itu gerakan kawan-kawan kita gimana nih, Mas? Ya, entah sakit, entah ada apa ya, pokoknya musibah. Kemarin Kawan-kawan, ada anggota kita yang cuci darah, Om. Masya Allah. Nah, kalau untuk sakit detailnya itu dia tidak menyebutkan, tapi yang pasti dia bilang cuci darah 1 minggu itu sekali pasti. Oh, oke. Nah, ketika giat lagi cuci darah, rumahnya kebakaran. Kemarin sempat masuk juga di Muara ini, tapi sudah beberapa bulan yang lalu, sudah lama. Di Kecamatan Tanjung, tapi lupa Tanjung Agung, apa Tanjung Enim, rasanya Tanjung Agung. Di tahun 2025 kalau nggak salah. Nah, ketika dia cuci darah, rumahnya kebakaran. Jadi rumahnya, Pas di momen itu. oke, sorry, dia waktu itu lagi posisi cuci darah Cuci di darah. Palembang, rumah kediamannya Rumahnya kebakaran di dusun, di di dusun di Tanjung Agung kalau nggak Tanjung salah, Agung. tapi lupa kecamatannya di mana. 2025 kalau nggak salah. Masya Nah, Allah. di situ kawan-kawan galang dana, kemudian mengumpulkan donasi sebanyak-banyaknya dalam bentuk pakaian, uang dan lain-lain itu dikumpulkan untuk Iqbal kalau nggak salah namanya, untuk Iqbal pada waktu itu. Oke. Entah dalam hal bersamaan, memang ujian itu kadang di luar nalar. Ketika lagi cuci darah, Ya. rumahnya kebakaran di dusun. Ya. Cobaan musibah yang ini ya, yang kita nggak Cobaan sangka. musibah yang luar biasa. Mas Wahyu, kalau menurut pandangan Mas Wahyu,
selaku ketua. Seberapa pentingnya sih adanya himpunan mahasiswa seperti ini ya? Kita di mahasiswa Serasan Sekundang, ada juga beberapa kawan yang bikin juga apa namanya tuh ini, paguyupan lah, kekerabatan ya di perantauan. Seberapa penting, Mas? Mau bagi Wahyu 90% dari 100, Om. Oke. Kalau kami di himpunan ini, tadi disebutkan oleh Om, anak rantau, Oke. suka senangnya itu kami merasakan. Kadang ada kawan yang karena duduk sebagai ketua nih, wong mandangnya, kawan-kawan mandang ngelihat ketua itu selalu ada duit, Om. Jadi ada masalah. Nah disitulah kadang ada di titiknya capek, Om. Lagi kita capek kuliah, lagi capek berpikir, apa wong tidak tahu kalau aku nih juga punya masalah. Kadang sempat terlintas di pikiran ya. Tapi balik lagi nonton podcast, kemudian ketik lagi di Google, oh ini. Ternyata ada loh wong yang lebih susah dari kita. Nah di situ mungkin muncul lagi hati nurani berkata lain. Ketika ada, bantu. Kadang juga dengan kas di himpunan yang ada kita perbantukan untuk kawan-kawan yang lagi kesusahan. Karena mohon maaf, di keluarga himpunan mahasiswa Moranim ini dengan latar belakang ekonomi yang beragam, di sini ada melihat fenomena yang kadang tidak terpikir. Oh ternyata di kosan dia ini susah loh makan. Oh ada orang yang makan sehari itu cuma sekali. Paginya dia banyak minum, siangnya kalau dia ke kampus stok air putih, bawa tumbler itu bukan untuk keren-kerenan katanya. Aku bawa tumbler ini karena biar perutku terus kenyang sampai malam. Ada rasa sedih. Oh ya Allah, sesusah itu wong-wong lain, sesusah itu kehidupan ekonomi keluarganya sampai di titik untuk makan yang jadi kebutuhan pokok kita hari sulit terpenuhi gitu, Om. Pernah ada kawan kita yang maaf ngomong tuh belum bayar kos. Kita kan anak rantau biasanya ngekos ya, sambil kuliah sambil ngekos kayak gitu. Nah itu ada pernah terjadi dan apa tindakan kita, Mas, selaku kekerabatan di himpunan mahasiswa ini? Kalau untuk bayar kos telat, ada faktor telatnya itu banyak faktor, Om. Ada yang telat belum dapat kiriman, ada juga kawan kita ini yang kadang tanda kutip nyeleneh. Duitnya sudah dikirim tapi tidak dibayarkan. Nah ini lebih banyak lagi ketimbang duit yang belum dapat kiriman tadi. Kalau dari opsi kami, karena Wahyu ini hobi cari sampingan, Om. Wahyu sekarang juga jalan di bidang fotografi, kadang disuruh freelance untuk pegang kamera. Alhamdulillah sekarang ada 3 kamera pribadi yang bisa dijalankan. Nah sekarang juga bergerak di Palembang, setiap minggu itu pasti ada. Satu itu yang job. Kedua set job untuk mereka, freelance lah katakanlah, untuk mereka yang lagi, kalau Wahyu nyebutnya itu dana usaha untuk himpunan lah katakanlah. Jadi kawan-kawan yang lagi ada waktu luang, kemudian lagi butuh uang lebih, bisa jalan di situ. Kemudian dengan job-job panggilan, kalau kami di anak rantau ini kadang ada job yang datang kencuan, Om. Kadang buat ini. Wahyu ada juga di joki, gerakan di joki, ada yang namanya joki Promax. Nah disitulah Wahyu buat sampingan juga untuk kawan-kawan yang mungkin tidak bisa melunasi kosnya tapi bisa membantu meringankan. Karena ketika dalam satu hari itu satu ada pasti. Kadang poster yang kita anggap mudah bagi sebagian orang itu mungkin susah. Nah di situ Wahyu ngelihatnya sebagai peluang. Oh ada ini yang bisa dimanfaatkan. Apalagi di kampus Wahyu dari UIGM yang rata-rata anak pejabat, anak wong kaya. Tugas yang sepele kadang upahnya lah mudah, tinggal 100. Nah di situ bagi kami yang anak rantau, bagi Wahyu melihatnya, oh ini peluang. Siap. Bagi anak ekonomi kan menekan modal sendiri, mungkin ini tanpa modal. Cuma lakukan dengan akan sesuai dengan keterampilan yang kita bisa, ini bisa mendatangkan cuan. Nah di situ kalau opsi dari Wahyu sebagai ketua himpunan, juga sebagai periuk nasi pribadi yang dijalankan di Palembang.
Sip. Sorry tadi di IGM ya. Di IGM. Ada radio di situ. Betul. Nah, salam Global. ya. Omong ke sama penyiar radio global. Ada salam dari Om Anggi. Siap Om. Tapi tidak tahu masih ada udah penyiar-penyiarnya. Kalau habis yang ini yang sempet Yang seniornya sekarang siapa? Kak Dodot. Oh, udah tahu, belum tahu itu. Yang senior paling di Global Radio. Yang lainnya sudah baru galau. Baru ya. Oh, Yang baru-baru ini oprek-nya malah anak SMA. Oh, oke. Masya Allah, keren. Berarti studionya masih di bawah, dekat lapangan basket. Lapangan basket sekarang sudah digeser Om. Oh, gitu. Sekarang sudah jadi lapangan parkir. Sekarang lapangan basket terus ini. Mungkin Om kalau lihat ke IGM sekarang banyak Beda ya. perubahan. Oke. Ada 2008. penambahan gedung. 2008 berarti sudah banyak sekali perubahan. Kalau di IGM lapangan basket sudah jadi lapangan parkir. Oke, Kemudian siap. radio sudah naik di lantai 2. Oh, Sudah lantai 2. renovasi. Banyaklah perubahan di IGM. 2008 ini ya Mas Ayu sempat sharing sama kawan-kawan penyiar di situ. Kita jadi mentornya. Wong keren aku nih, ini Mas Ayu. Sampai di umur yang sekarang masih keren. Woi, sini jadi rebutan ini. Oke, orang tua bagaimana ini Mas Ayu supportnya terhadap kegiatan? Taunya kan bapak, ibu, saudara, kakak, adik kan di Palembang tuh kuliah, sempetnya ngurus maaf nih ngurus orang lain gitu loh. Betul. Mana ini komentar orang tua gitu? Kalau dari orang tua 50%. Oh, oke. Dukung 50 tidak dukung. Apalagi kegiatan yang sering keluar dari Palembang, misal ke Muarainim atau Rambang atau ke kecamatan-kecamatan lain. Kadang belum pernah ke tempat itu, macam ke Sungai Rotan. Sungai Rotan, baru gabung di Muarainim, baru ke Sungai Rotan. Yang masuknya dari Gelombang itu jalannya. Kalau dulu, alhamdulillah sekarang sudah lumayan. Kalau dulu akses jalannya gelap gulita, malam jalannya kecil, kemudian rusak. Oke. Tidak terbayangkan bakal masuk ke, kalau mohon maaf kalau dulu Wahyu ngomongnya daerah bandit. Kalau ngelihat daerah gelap, daerah jalan rusak, sekarang bagusnya aku ada keluarga di situ. Ke daerah Rambang yang di jalan rusak, aku ada keluarga di situ. Tinggal ke Semendo lagi, keinginan yang belum terpenuhi. Oh, belum. Ke Semendo belum. Nanti kalau ke Semendo kasih tahu, ntar aku bikin memo. Siap. Jadi hampir 22 kecamatan sampai ke Tanjung Agung, sampai ke Panang Enim lah, daerah Bedegung yang baru sampai dijelajahi. Nah, ke Semendo belum. Oke. Ini Mas Wahyu, kita Muarainim 22 kecamatan. Potensinya beraneka ragam. Betul. Apa pandangan Mas Wahyu, sudut Mas Wahyu cara memandang Muarainim sebagai seorang mahasiswa dengan potensi yang ada di Kabupaten Muarainim ini? Ketika kita pandang sebagai peluang, itu bisa meningkatkan penghasilan bagi masyarakat dan pandangan kami sebagai mahasiswa. Tapi ketika kita pandang itu sebagai kerusakan, Muarainim cuma dipenuhi dengan jalan rusak, atau Muarainim hanya tempat singgah bagi orang-orang hebat, bagi konglomerat, nah itu akan mengkerdilkan pikiran kita sendiri. Artinya pikiran kita itu akan berpikir, Muarainim ini cuma tempat wong-wong Jakarta, wong-wong Cina untuk cari duit. Tapi ketika kita memandang sebagai peluang, ini bisa diangkat, walaupun SDM mungkin belum bisa mengarah ke situ. Iya. Karena kalau berbicara sumber daya alam, 22 kecamatan ini tiap kecamatan punya kekayaan alam yang melimpah ruah. Iya. Macam Lubai itu penghasil minyak, tapi diklaim Prabu Muli. Karena itu penghasil nanas, tapi diklaim Prabu Muli. Okay. Lagi-lagi menurut Wahyu kita belum bisa membranding diri kita sebagai ini punya kami. Macam Lubai sampai ke perbatasan Ogan Ilir dan Muarainim. Kebetulan dusun Wahyu itu dusun kedua di ujung Lubai. Dusun paling Tanjung Kemala, penghasil minyak. Dusun ke ininya baru dusun Wahyu. Disebut ladang minyak Pertamina Prabu Muli. Bukan ladang minyak Pertamina Lubai.
Oke, Kemudian siap. nanas juga, nanas Nanas di ya. Kelekar, ketika Wahyu masuk ke Kelekar, Hmm. yang jualnya itu masih nanas Prabu Prabu Muli, Muli. bukan nanas Kelekar. Padahal penghasil nanas itu dari Kelekar, dari Kitu Muara Ya, Enim. benar-benar. Kalau harapan dari kami sebagai mahasiswa, kalau untuk memberi pemahaman kami bisa, tapi kalau untuk action yang lebih Ya, mungkin perlu dukungan, perlu kolaborasi dari pemerintah daerah, perlu dari stakeholder ya, terkait, dari legislatif, ya. eksekutif yang harus bersama-sama. Jangan sampai kegagalan yang terjadi di Kabupaten Muara Enim 5 tahun yang lalu itu terjadi lagi di 5 tahun yang akan datang. Oke. Kadang kami ketika duduk bersama para mahasiswa yang lain dari daerah-daerah, kemudian dari warna organisasi yang lain, Muara Enim itu keren katanya. Keren dalam artian 5 tahun 7 kepemimpinan bupati. Ada itu sebuah prestasi, kami usulkan untuk rekor muri. Tapi karena kegagalan itu sudah terjadi, harapan kami sebagai mahasiswa 5 tahun yang akan datang ini yang sudah bergulir 1 tahun, 1 tahun lah Ya. katakanlah bupati di bulan 2 tanggal 20 dilantik tahun 2025 kemarin, bisa lebih membuka wadah kolaborasi, Oke, sip. libatkan mahasiswa, libatkan pemuda, masyarakat, Mm-mm. agar Muara Enim sesuai dengan tagline membara, bangkit rakyat sejahtera dan berkelanjutan itu betul-betul bisa tercapai. Oke, sip, keren sekali. Wahyu, misalnya Wahyu tamat kuliah, Siap. begawi. Kalau balik ke Merinim, nak begawi di mana? Pertanyaan ini membahayakan ini. Kalau untuk begawi belum pikiran Om, Oh, masih oke. lebih mengembangkan ke usaha pribadi dimensi lensa ini. Oh, oke, siap, siap, siap. Oh, masih pengen berkarir ya? Masih pengen berkarir di dunia usaha, sesuai dengan jurusan, sesuai dengan hobi juga. Oke. Kadang membandingkan Om, kalau kami Oke. mahasiswa ini kan hobi membanding-bandingkan. Kau undang mending kalau kata Gen Z sekarang. Heeh. Antara penghasilan PNS sama penghasilan sekarang. Oke. Kalau dihitung-hitung, oh cuma sekian penghasilannya. Dengan keadaan yang sekarang, aku mahasiswa sudah bisa Samo. dengan angka yang seperti itulah katakanlah. Oh, Masya Tapi di Allah. PNS, Heeh. pekerjaannya yang repot, katakanlah liburnya cuma sehari 2 hari, Mm-mm. ditekan dengan deadline, Deadline. belum lagi di tekanan pimpinan. Itu kalau menurut Wahyu pribadi, agak berat lah bekerja. Anak muda. Apalagi di pemerintahan Om. Oke, siap. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin ada jalannya ke pemerintahan. Ya. Tapi kalau harapannya jauh dari pemerintah lah untuk sekarang. Oke sih, mudah-mudahan selalu memberikan pemikiran, masukan untuk Muara Enim yang kita cinta ini. Oke, Amin. Amin. Mas Wahyu, 2 menit tersisa sebelum kita closing statement karena nama acaranya ini 45 menit plus. Jadi tidak boleh lebih. Siap Om, siap. Mulainya 1945 dan 45 menit ke depan. Jadi 20-30. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kami juga pengen dengar apa nih closing statementnya, harapan besarnya terhadap Muara Enim. Silakan Mas Wahyu. Nah, sorry yang tadi agak ngelek Om. Tadi apa pertanyaannya Om? Pertanyaannya adalah kapan Anda menikah? Belum terpikirkan kalau itu Om. Kaget. Oke, pertanyaannya adalah apa nih harapan besarnya seorang Wahyu yang saat ini menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Serasan Sekundang bersama kawan-kawan mahasiswa asal Muara Enim yang saat ini posisi sedang menempuh pendidikan mahasiswanya. Apa nih harapannya terhadap Muara Enim? Silakan Mas Wahyu. Sekalian closing statementnya. Oke. Nah, ini pasti 20-30 lagi Om. Lagi-lagi 1 menit berarti. 1 menit. Kami mahasiswa tidak anti pemerintah, kami anti ketidakadilan. Kami tidak alergi terhadap kekuasaan yang terjadi saat ini, tapi kami menolak kesewenang-wenangan. Jika mahasiswa diam, maka sejarah akan mencatat generasi yang kehilangan keberanian. Kami percaya Himpunan Mahasiswa Muara Enim
yang ada di Kabupaten Muara Enim ini tidak kekurangan potensi, tapi yang kita butuhkan itu kolaborasi. Mahasiswa, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus duduk bersama. Jangan biarkan anak muda hanya menjadi statistik pengangguran di tanah yang kita sebut kaya raya bumi Serasan Sekundang. Terima kasih atas kesempatannya Om Anggi malam hari ini. Terima kasih sudah diundang di Radio Serasan. Semoga terus jaya melesat di darat, laut, dan udara. Oke, sip. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih, Om Anggi. Mas Wahyu, terima kasih Sukses banyak. selalu Radio Serasan. Siap. Tadi kan ada nyebutin kolaborasi. Kalau nanti Hima Serasan Sekundang bikin acara, jangan lupa undang kita. Siap. Itu. Salam buat kawan-kawan yang lain. Semoga sehat. Dan terima kasih, Om. kita sepakat dari hati kecil semuanya memberikan yang terbaik untuk Muara Enim. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, sehat-sehat selalu semuanya. Oke semuanya, Kanca Kunian, kelar sudah aksi acara kita, tak terasa 45 menit yang menegangkan. Menegangkan. Alhamdulillah tadi kita sukses mau mengajak podcast by Zoom, by daring dengan seorang ketua himpunan mahasiswa Serasan Sekundang dengan namanya, kita panggil nama akrabnya saja dengan Wahyu. Beliau saat ini sedang menempuh pendidikan S1-nya jurusan ekonomi di Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Oke semuanya, Kanca Kunian, saya DJ Anggi bersama Kak Dayat pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala macam atensinya. Dan juga mohon maaf bila ada sempat terputus-putus tadi karena jaringannya. Kanca Kunian, apabila ada saudara, teman atau kakak adik yang jaraknya berjauhan dan tidak berada di kota Muara Enim dan yang bersangkutan mempunyai prestasi atau yang membawa nama baik Muara Enim, silakan hubungin redaksi kami. Nanti kami akan mencoba menghubungin yang bersangkutan untuk menjadi narasumber dan kita undang podcast by daring. Oke semuanya, saya DJ Anggi sekali lagi bersama Kak Dayat pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.